Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yosi Afriani, NIM 21231010, akan mereview sebuah jurnal dengan tema Corporate Sustainability Reporting, yaitu pengungkapan ekonomi sirkular dalam laporan keberlanjutan perusahaan, kasus perusahaan Eropa dalam peringkat keberlanjutan. Yang pertama adalah pembahasan teori. Circular Economy atau CE telah terus menjadi topik yang semakin penting dalam kerangka pengungkapan dan taksonomi untuk keuangan berkelanjutan. Namun bukti awal menunjukkan CE tidak langsung dimasukkan dalam laporan keberlanjutan perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana EKA muncul dalam laporan keberlanjutan perusahaan yang terdaftar dalam peringkat keberlanjutan. Secara lebih khusus, keberadaan EKA dalam 5 elemen pelaporan keberlanjutan perusahaan telah diselidiki bila berlaku. Yang pertama, pesan CEO. Yang kedua, penilaian materialitas non-keuangan. Yang ketiga, referensi di kerangka tujuan pembangunan berkelanjutan. Yang keempat, target dan 5 indikator. Yang kedua, kasus yang dibahas. Hampir semua perusahaan secara eksplisit mereferensikan CE, namun hanya 7% dari mereka yang mengintegrasikan dalam kelima elemen pelaporan keberlanjutan. Kurang dari sepertiga perusahaan ditemukan menyertakan target dan indikator yang menunjukkan bahwa secara keseluruhan, konten CE dalam laporan keberlanjutan sebagian besar dangkal dan tidak konsisten. Investigasi ini memberikan gambaran deskriptif tentang tren dan kekurangan pelaporan CE saat ini, serta merinci implikasi yang relevan untuk akademisi dan praktisi yang mengembangkan laporan keberlanjutan dan atau penilaian CE. Yang ketiga adalah objek penelitian. Untuk mendukung perusahaan menyiapkan pengungkapan keberlanjutan, berbagai kerangka pelaporan, model, panduan, dan inisiatif terkait lainnya. Mengingat krisis kesehatan lingkungan global yang berkembang, ada kekhawatiran bahwa sektor swasta dapat mengabaikan atau mengurangi komitmen terhadap pembangunan keberlanjutan. Perusahaan yang diakui sebagai pemimpin keberlanjutan telah meningkatkan tekanan pemangku kepentingan dan perhatian publik untuk menanggapi masalah ini, seringkali melalui pengungkapan informasi keberlanjutan. Yang keempat adalah teknik analisis data. Teknik analisis data yang digunakan adalah konten kualitatif dan kuantitatif yang digunakan untuk meninjau 138 laporan yang diterbitkan pada tahun 2020 dari 94 perusahaan Eropa. Yang kelima adalah hasil penelitian. Oleh karena itu, sangat penting untuk lebih memahami pengaruh kerangka pengungkapan sukarela pada strategi keberlanjutan perusahaan, karena kerangka kerja ini terus bersaing untuk mendapatkan dominasi dalam landscape pelaporan yang berubah dengan cepat. Untuk memajukan landscape ini dan memprioritaskan pendanaan untuk perusahaan yang berorientasi keberlanjutan, beberapa pemerintah menerbitkan dan merevisi peraturan untuk menguraikan keuangan keberlanjutan. Pada akhirnya, temuan penelitian ini dapat menawarkan saran praktis untuk menginformasikan pedoman pelaporan keberlanjutan di masa depan untuk mendukung perusahaan dan lintas sektor dan negara. Demikian review saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.